Ya, kita lanjut ya. Oke, jadi apa namanya? Kita udah selesai part 2 ya. Secara lengkap gitu ya. Kalau minggu kemarin kita cepet aja. Jadi kita sudah bahas bagaimana cara uh, mengurutkan gitu tadi ya. Ada yang pakai sorted, fungsi sorted, dan ini sebenarnya fungsi set ya. Ada fungsi set, tapi fungsi set ini akan mengubah list ini adalah list menjadi set gitu ya. Jadi kalau set dia adalah struktur data yang dimana tidak ada pengulangan dan urutan dia tidak berpengaruh gitu ya. Ini salah satu penggunaan dari set gitu ya, himpunan gitu ya. Ini adalah contoh dari bagaimana kita mendefine sebuah set gitu ya. Ini agak-agak mirip sama dictionary, tapi dia tidak menggunakan key gitu ya. Jadi kalau di dictionary dia ada key value, tapi kalau kita define set, maka dia hanya value-nya saja ya. Oke. Ini ada sedikit pembahasan, tapi ini saya skip aja ya. Anda bisa, ini nggak terlalu sulit dipahami. Jadi ini adalah struktur data set ya, di mana diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal, tapi dia tidak ada key sama value-nya gitu ya. Tidak ada key-nya, dia hanya value saja. Oke, kemudian di sini ada try it yourself-nya, ada 1, 2, 3 ya, ada 3 latihan. Berarti ini minggu ini latihannya. Sekarang setelah Anda mengetahui cara mengulang di dalam dictionary, bersihkan kode di latihan 63 dengan mengganti rangkaian panggilan print ya. Tambahkan 5 istilah Python lagi ke glossariumnya. Ketika menjalankan, ini menggunakan loop ya. Jadi kita di sini latihannya pakai loop. Kemudian di sini loopingnya menggunakan key sama menggunakan value ya. Oke. Kemudian di 66 di sini kita pakai favorite language ya. Sertakan beberapa nama yang sudah ada dictionary dan beberapa yang belum. Ya, nanti pakai if ya. Kalau yang ada dalam listnya, list key-nya ya. Kalau belum, cetak pesan Anda belum ikutin pool gitu ya. Ya, silakan dipahami 64, 65 sama 66. Ini latihan dari pembahasan di part 2 ya. Kita masuk di part 3-nya. Kita masuk di part 3-nya, ini lebih kompleks lagi. Sudah direkam belum? Saya sudah share screen? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, ini belum kita bahas minggu lalu ya. Ini adalah part 3 ya. Part 3 di mana kita gabungkan beberapa konsep dari konsep-konsep yang pernah kita pelajari lah katakanlah ya. Di sini yang pertama kita akan ketemu list of dictionary ya. Dictionary dari dictionary. Yang kedua kita ketemu dictionary in list gitu ya. Ya, list in dictionary ya. Yang ketiga adalah dictionary dalam dictionary. Nanti kalau bisa kita bikin apa namanya dictionary yang baru, kasus yang baru bisa kita ubah gitu ya. Sometime you will want to store multiple dictionary in a list ya. Terkadang Anda ingin menyimpan beberapa dictionary dalam list atau list item sebagai value dalam dictionary. Ini disebut dengan nesting. Anda dapat menyusun dictionary di dalam list item di dalam dictionary atau bahkan dictionary dalam dictionary lain. Kita pelajari 3 variannya di sini. Yang pertama adalah list of dictionary. Ya. Di sini contohnya adalah contoh alien ya. Kita pakai yang kasus yang mahasiswa aja. Jadi silahkan Anda copy dari part 62 tadi yang kita bicara tentang mahasiswa. Mana tadi? Ini ya. Ini kita copy aja. Kita taruh di sini.
Ya, oke. Nah, di sini saya ada first name, last name, ya, kemudian ada semester. Ini saya sedikit sederhanakan. Saya pakai 3 data aja, gitu ya, biar lebih sederhana aja. Nah, kemudian saya define di sini mahasiswa 1 gitu ya, mahasiswa 1 sama dengan, oke, sorry, ini mahasiswa 1 ya, ini mahasiswa 1, ini mahasiswa 2, kemudian kita copy di sini. Nanti kita ganti datanya. Oke, sorry. Saya bikin 3 dictionary aja. Ya, ini dictionary mahasiswa 3 ya. Oke, mahasiswa 3. Oke. Ya, kemudian Anda custom namanya di sini, misalnya kita ganti Dinda. Misalnya Dinda anak katakanlah bisnis intelijen, misalnya ya. Kemudian IPK-nya katakanlah 3,5. Kita ambil first mahasiswa 3. Kemudian kita kasih namanya siapa? Musdalifah. Katakanlah Musdalifah ini anak networking gitu ya. Contoh aja ya. Kemudian IP-nya misalnya 4 gitu ya, 4.00. Nah, ya silakan diketik dulu. Ini saya screenshot. Oke, saya run dulu ya. Atau ada error ya. Oke, nggak ada masalah. Ya, oke, saya share di ini ya. Ini saya share di sini. Ya, silakan Anda masukkan 3 dictionary ini ya. 3 dictionary ini. Ya, di sini saya punya 3 dictionary ya. Mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Kemudian nanti saya masukkan di dalam sebuah list ya. Saya masukkan dalam sebuah list, katakanlah mahasiswa gitu ya. Ya, walaupun agak segitu juga ya. Kemudian kita masukkan ke dalam sebuah list di sini. Kita kasih nama mahasiswa 1 ya, koma, mahasiswa 2, koma, mahasiswa 3. Nah, ini udah mulai rame ya. Sudah lumayan rame. Kenapa 3, Pak? Kenapa enggak 30? Bisa gitu ya. Kemudian for mahasiswa in mahasiswa Kamal ya. Kemudian kita print mahasiswa ya. Nah, oke, cek lagi. Ya, ini adalah contoh kita menyimpan dictionary dalam list gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini sudah merupakan sebuah tabel ya. Ini adalah kolom-kolomnya ya. Ini bayangkan nih kolom-kolomnya. Jadi kalau Anda lihat Anda bayangkan ini adalah sebuah tabel yang ada 3 row-nya. Maka pertama tadi apa? First name. Kemudian ada konsentrasi ya. Konsentrasi sama ada IPK gitu. Nanti ini data pertama nih. Data pertama, data kedua, data ketiga. Ya, ini ada datanya, ini datanya, ini datanya. Itu udah dalam bentuk tabel ya. Jadi ini adalah list dictionary dalam list. Ini data mahasiswa pertama, ini data mahasiswa kedua, ini data mahasiswa yang ketiga. Kayak gitu. Ini mahasiswa 1. Sorry. Kita turunin dikit ya. Kemudian ini mahasiswa 2.
row-nya ya, row-nya. Ini mahasiswa 3. Kayak gitu. Kalau kita ya kayak gitu. Kalau kita bikin detail lagi di sini, ya ini misalnya siapa tadi? Misalnya Alinda misalnya ya. Konsentrasinya CA gitu misalnya ya. 385. Yang kedua siapa tadi? Malik gitu ya. Misalnya BI gitu ya, misalnya 3,5. Di sini Musdalifah misalnya ya. Misalnya CN, kemudian di sini IP-nya 4. Nah, ini sebenarnya sudah mendekati konsep dari tabel dalam sebuah database. Ya, berarti ini adalah key-nya. Key-nya menjadi field-fieldnya. Kemudian masing-masing row itu akan menjadi dictionary-nya ya, dictionary-nya yang kita simpan. Nah, dia jam 10 ya, setengah jam lagi. Gitu ya. Oke, jadi ya kita lihat di sini. Ya, jadi di sini saya menyimpan dictionary ini ada 3 dictionary. Saya simpan dalam sebuah list gitu ya. Perhatikan di sini ya, ini mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Di sini mahasiswa pakai S ya. Kemudian ngeloopingnya saya pakai mahasiswa nggak pakai S. Kalau Anda salah-salah label di sini nanti nggak muncul seperti ini. Jadi ini adalah dictionary dalam list. Ya, dictionary dalam list. Dikirim lagi Pak, dikirim lagi. Silakan dikirim lagi. Coba dikirim lagi. Yang mana Pak? Codingannya, Yang Pak. ini. Yang biasa screenshotnya. Ya ini codingannya. Sri Mulyani. Langsung down ini. Ya, oke, kita screenshot. Alik sudah. Ini yang kalau Anda ketinggalan. Oke ya. Taskia. Ya, oke, sudah banyak. Sudah ya, oke. 1 menit lagi lah. Musdalifah. Alinda. Oke ya. Kita lanjut aja. Itu tadi bicara bagaimana menyimpan dictionary dalam list gitu ya. Kemudian di sini ada best practice ya. Saya bisa bilang best practice. Di sini kita kalau kita mau gunakan data tentang mahasiswa tadi, ya silakan kita ikutin. Kita bikin sebuah list di sini mahasiswa pakai S. Kemudian kita bikin empty list ya, empty list. Kemudian di situ dia ngelooping 30 kali ya. Kita kasih 10 aja dulu ya. For ini sebenarnya bisa digabung pakai input ya. Tapi input baru dibahas setelah ini ya.
Jadi kita ikutin aja di sini aja, for mahasiswa mahasiswa in range. Kita bikin range-nya 10 aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian di situ ada new alien ya. Kita pakai mahasiswa baru aja ya, mahasiswa underscore baru. Nah, kemudian kita kasih apa namanya, key value-nya pakai yang tadi aja, yang ini ya. Oke ya, oke, ini sudah selesai ya. Cuma nanti di sini di sini semuanya sama ya, nanti first name Musdalifah, konsentrasinya juga sama gitu ya. Tapi nanti di sini ada proses append ya. Append itu menambahkan dalam, jadi kita panggil mahasiswa pakai S ya, mahasiswa yang ini nih, yang list, kita append, kita tambahkan datanya ke mahasiswa tadi, yang di sini mahasiswa baru. Nah, kayak gitu. Ya, udah kayak gitu aja. Maka di sini kita bikin 10 dictionary, tapi masalahnya adalah kita belum bisa custom satu-satu ya. Ya, nanti minggu depan kita bahas input ya. Kita bisa ngatur input satu-satu ya. Kalau di sini kita bikin 10 ya. Kemudian ini adalah create satu dictionary ya. Tapi nanti namanya sama semua nih, first name gitu ya. Konsentrasi sama IPK sama. Yang ini kita tambahkan metode append ya. Ini adalah pembahasan tentang list ya, masih ingat ya. Ini UTS keluar ini ya. Kemudian kita looping di situ for mahasiswanya beda dengan mahasiswa yang di atas ya. In mahasiswa yang ini saya panggil semua aja. Kemudian print mahasiswa ya, mahasiswa. Atau kalau biar beda Anda nanti bingung kok di sini mahasiswa lagi gitu ya. Saya kasih siswa aja lah, siswa. Kemudian di sini siswa. Ini mahasiswanya sama semua di sini. Ya, kemudian kita sudah ya, udah gitu aja. Kalau kita mau tambahkan land alien juga bisa, tapi kayak gini aja udah bisa lah. Kita cek dulu mahasiswa in range, kayaknya saya ada yang salah. For mahasiswa in range, for mahasiswa in range, ini mahasiswa baru ya di sini. Ini alien number dia cuma ngelooping 30 new alien. Oke, nggak masalah, nggak ada hubungan, bisa kayaknya append alien. Oke, dia cuma ngelooping doang nih mahasiswa di sini. Oke, mahasiswa pindah, harusnya nggak pakai mahasiswa juga, nggak masalah itu. Ini dia ya. Ya, di sini kita ngelooping 10 kali. Ya. Kemudian ini kalau kita ya. Oke ya. Ini kalau kita lihat di sini ya, di sini kita membuat 10 ya. Kita membuat 10 di sini. Jadi tapi key value-nya sama semua ya. First name-nya sama, ininya sama gitu ya. Kalau bikin 100 bisa Pak? Ya bisa aja ya. Tinggal kasih di sini 100. Dia akan muncul 100 di sini. Ya, tapi belum di custom ya. Belum di custom, masih sama semua ya. Kayak gitu. Kita balikin aja 10 lah.
Ya, kalau di sini yang tentang alien di sini, kita ada sedikit custom di sini. Tapi dia pakai for ya. Di sini dia ngecek kondisinya. If alien color, maka nanti di custom dia. Speednya diganti, poinnya diganti, kemudian color tadinya green menjadi yellow gitu ya. Ini sudah mengulang ya. Ini tinggal Anda pahami aja. Kondisinya sama tadi ya. Saya nggak praktekin di sini, saya pengen lihat yang berikutnya. Kemudian yang ini juga sama ya, nanti Anda cek aja. Di sini ngecek lagi kondisinya. Kalau dia green maka dicek lagi. Ini saya skip aja. Kita masuk sekarang kepada list dalam dictionary ya. Supaya Anda bisa mengerjakan part 3 ya. Ya, oke. Jadi nanti yang kondisi di sini dia akan merubah nilainya ya. Jadi kalau alien color green kayak gitu ya, maka dia ganti. Kalau kasus yang kita gimana Pak? Ya bisa aja. Tapi kita ngecek namanya ya, namanya. Jadi di sini ini kan colornya green ya. If color green. Ya, cuma nanti jadi kalau di sini kalau kita mau ganti for, coba ya. Waktunya habis dong ya. Ya, oke. Kalau di sini kan yang dicek adalah mana dia tadi? Bukan ini ya. Yang ini ya. Oke. Di sini kan ngecek si colornya, key dari colornya. Kalau kita mau bikin for seperti ini, bisa aja kita ngecek di sini for kemudian mahasiswa in mahasiswa ya, kemudian ini dia looping cuma 3 ya, kita looping semua, sorry. Kemudian di sini cek alien colornya. Jadi kalau if misalnya mahasiswa kemudian first name sama dengan Musdalifah. Masalahnya ini nanti diganti semua ini. Musdalifah. Ya. Kemudian kayak gini. Ya, if di sini maka kita ganti mahasiswa kemudian konsentrasi, kita ganti konsentrasinya menjadi komputer accounting itu ya. Kemudian kita ganti IPK-nya, sorry, apain ganti Musdalifah lagi ya, Alinda misalnya kayak gitu. Di sini IPK sama dengan 3,5. Ini misalnya yang pertama ya. Oke, for mahasiswa in mahasiswa. Udah bener tadi mas. Oke, mahasiswa first name sama dengan Alinda. Nah, kayak gini ya. Dah, nih ya, kita rubah ya. Oke. Tapi ini enaknya kalau kita pakai input ya. Oke, jadi nanti silakan dicoba-coba. Ini saya contohin satu. Nanti di situ ada if else-nya juga ya. Di sini ada if else-nya juga.
Ya, kita lanjut aja. Yang berikutnya kita ketemu sama ya list dalam dictionary ya. Kalau list dalam dictionary di sini contohnya adalah kita langsung aja biar cepat. Saya punya dictionary seperti ini, pizza. Kemudian pizza ini terdiri dari crust ya. Crust. Kemudian dia adalah thick, tebal ya. Nah, kemudian salah satu key-nya ada namanya topping. Topping di sini dia adalah sebuah list ya. Value-nya itu adalah sebuah list. Mushrooms, extra cheese, ya. Mau 2, mau 1, mau 3, yang penting dia list ya. Kalau 1 ya ngapain bikin list. Kemudian itu aja. Nah, kalau di sini kita punya value ya, di mana value-nya ini adalah sebuah list. Ya, tadi kan judulnya apa? List dalam dictionary. Ini adalah contoh list dalam dictionary. Jadi kalau selama ini kita lihat value-nya itu apa namanya cuma satu aja. Tapi ternyata value-nya bisa lebih dari satu. Ya, topping dalam pizza ini ya. Maka di sini kalau mau cepet saya copy aja. Ya. Oke, ya di sini kemudian saya copy lagi. Itu ya. Oke. Nah, di sini saya panggil you order a pizza. Ya, kemudian value-nya adalah key-nya adalah crush ya. Nanti munculnya tick di sini ya. Kemudian dia looping dalam topping ya. Berarti di sini dia in pizza topping ya. Ini pizza dictionary-nya, ini topping key-nya. Nah, tapi ini isinya adalah apa namanya? List ya. Isinya adalah list. Ya, berarti nanti for topping in berarti yang ngeceknya di sini dia. Mushroom sama extra cheese gitu ya. Maka nanti dicek tuh apakah topping ini sorry, dia cuma ngeluping doang ya. Dia cuma ngeluping doang. Ya, di sini muncul ya nih tadi you order tick di sini. Ticknya ini adalah ngambil dari sini. Yang pizza crust di sini ya. Kemudian with the following topping ini nyambung nih. Baru dia ngeluping di sini. Dia ngeluping di sini. Jadi looping value dari key-nya topping di sini ya. Nah, maka karena di sini ada 2 item di sini dalam list, maka kita bisa ngelooping di sini. Contohnya kayak gimana ya? Saya punya misalnya gini, saya punya mahasiswa. Saya punya full name. Ikutin yang ini ya, yang ini di screenshot ya. Saya kasih full name-nya Alinda Safitri misalnya, koma, kemudian dia punya mata kuliah. Mata kuliah gitu ya. Mata kuliahnya apa aja yang diambil, misalnya struktur data dan pemrograman. 2, koma, kemudian apalagi pengelolaan basis data gitu ya. Kita kasih 3 lah. Apalagi sekarang misalnya aljabar linear gitu ya. Misalnya ya. Oke, kemudian jangan lupa kasih koma di sini. Nggak kelihatan, Pak. Kayak gini error nggak? Nggak ya. Ya, kemudian mata kuliah, kemudian konsentrasi. Konsentrasinya. Oke,
kita kasih computer accounting. Computer accounting. Itu ya. Kemudian kita kasih IPK-nya. IPK-nya sama dengan 3,5. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini adalah contoh list dalam dictionary ya. List dalam dictionary. Udah kayak gini. Kemudian kita kasih print. Kita kasih hi f-string ya. Hi full name. Come on. Kemudian hi full name. Kemudian titik. Oh, sorry, saya harus pakai kayak gini nih. Saya error nih. Kan error. Hi full name. Error ya. Oke. Saya salah dulu. F I oh. Very basic error. Full name is not defined. Sorry. Mahasiswa full name. Okay. Full name. Ya, oke. Hai Alda Savitri. Titik title. Berarti kita nggak pakai ini bisa ya? Nggak usah pakai ini bisa ya? Oke. Hai. Kenapa ada kayak ginian? Oke. Kemudian for mata kuliah in mahasiswa mata kuliah kayak gitu. Dia grouping di print f-string. Semester ini Anda mengambil mata kuliah gitu ya. Oke, ini kayaknya nggak usah dalam looping ya, kita taruh luar aja. Kemudian nggak usah pakai f-string juga nggak apa-apa. Oke, sudah. Kemudian mata kuliah ya, print mata kuliah.
Oke. Halo. Halo, halo, halo. Ya, Pak. Saya tadi hilang ya? Iya, Pak. Hilangnya lama nggak? Enggak. Ya, oke, ini ya, saya kotak-katik tadi. Oke, ini kalau Anda udah paham nih, udah lumayan ini ya. Ini adalah contoh list dalam dictionary ya. List dalam dictionary. Mana dia? Sudah lama ya. Struktur data. Come on. Come on. Where are you? Ya, ini ya. Silakan dicoba, saya kasih waktu 2 menit. Ya, coba dipahami tadi kita punya dictionary namanya mahasiswa. Kita punya key namanya full name. Kita punya key namanya mata kuliah. Di sini value dari mata kuliahnya nggak cuma satu ya. Ada 3 ya. Bisa kita tambahkan ya. Ini strukturnya adalah list dalam dictionary ya. Kalau sebelumnya adalah dictionary dalam list gitu. Ya, oke. Jadi kalau kita panggil di sini, maka kita ngeloopingnya di dalam value mahasiswa dengan key mata kuliah. Gitu ya. Pak. Ya, Pak. Ya, dicoba dikirim screenshotnya. Ya, Pak. Sudah bisa? Udah hilang lagi kan? Ada masih ada kan? Ignore. Ya, oke. Sudah ya. Ini siapa ini? Ini masih yang dictionary dalam list ya. Tuh. Ya, oke ya. Oke, sudah banyak ini. Ya, oke ya. Bisa ya, oke. Bisa dipahami ya yang ini ya. Jadi kita simpan value-nya dalam list ya. Ini kan benar-benar ya, oke. Ya, oke. Saya pengen kita lanjut ke yang terakhir ya. Yang terakhir ada dictionary dalam dictionary gitu ya. Dictionary dalam dictionary. Ini tadi sudah. Yang ini saya pikir for dalam for ya. Kalau ini tadi ya ini contoh yang lebih kompleks dari list dalam dictionary ya. Ini lebih kompleks lagi. Nanti silakan Anda coba ini. Ini ada list ini setiap value-nya adalah list ya. Bahkan ini juga walaupun ada satu tetap dianggap sebagai list gitu ya. Maka nanti kita ngeloopingnya di sini for name language dalam item ya. Kemudian kita looping ya. Ini kita ambil name-nya, kemudian language-nya. Karena language-nya ini adalah list ya. Ya, karena setiap ini adalah kita anggap sebagai list, maka langsung aja kita looping di sini ya. For language in language kayak gitu.
Oke, yang ini silakan dicoba ya. Kita masuk kepada ya, ini tambahan aja. Kita masuk kepada pembahasan tentang ya, saya minta 10 menit aja tambahan. Terakhir adalah dictionary dalam dictionary ya. Tadi yang contoh yang ini silakan Anda coba dulu ya. Ini setiap value-nya adalah list, setiap value-nya adalah list. Kemudian nanti Anda ngelooping di situ ya. Ya, yang terakhir adalah dictionary dalam dictionary. Ya, ini contohnya. Kita punya dictionary namanya user. Ya, kemudian user ini ya, ini kalau Anda lihat di sini ya, ini kita punya user, ini adalah dictionary. Kemudian ini adalah key yang pertama ya, Einstein. Dan ini adalah value-nya. Dan ternyata value-nya adalah sebuah dictionary lagi gitu ya. Ini adalah contoh dictionary dalam dictionary. Ya, ini key yang pertama, ini key yang kedua gitu ya. Ini value yang pertama, ini value yang kedua. Tapi dalam value ini adalah dictionary juga. Ini adalah key value lagi, ini adalah key value lagi. Gitu ya. Silakan Anda coba pahami ini. Jadi nanti kita bisa ngelooping 2 kali di sini ya. Ini username, kalau di sini username-nya berarti dalam user di sini. Kita ngelooping di sini berarti username-nya ini Einstein sama mQuery. Kemudian user info-nya itu yang ini nih. Yang ini nih, ini value-nya nih. Ini value-nya. Kemudian di sini tidak ada looping lagi ya. Ya, di sini loopingnya cuma sekali. Ya sudah. Oke, ya. Yang di sini memang enaknya dicoba ya. Silakan Anda coba di sini. Ya, jadi ini kalau saya screenshot ya. Ini kalau saya screenshot di sini. Ya, jadi ini adalah dictionary dalam dictionary ya. Ini adalah dictionary. Ini adalah dictionary di dalam dictionary kayak gitu ya. Nah, berarti yang ini adalah key kayak gitu. Sorry. Ini adalah dictionary-nya namanya ya. Kemudian ini key-nya nih, ini key-nya nih. Ini adalah key. Ini adalah key kayak gitu. Value-nya mana? Ini value-nya nih. Ini value. Nah, ini juga value. Nah, tapi di dalam value di sini ini juga adalah dictionary. Ini dictionary juga. Ini juga dictionary. Ini juga dictionary. Ini adalah key-nya. Ini adalah key. Ini semua key nih. Ini semua key. Ini semua key. Dan ini semua adalah value-nya. Ini semua adalah value. Kayak gitu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya yang the last one ini. The last one ini memang lebih kompleks lagi. Ya, berarti Anda sudah bisa mengerjakan 67, 68, 69, 610, 611, 612. Banyak ya. Ya, kita belum sampai chapter 7-nya ya. Oke, jadi tadi nanti yang latihan hari ini silakan nanti diupload di LMS. Ya, kita sudah lewat 4 menit. Saya akhiri saja. Ada pertanyaan tidak? Mau nanya, Pak? Ya, silakan Mas Malik. Siapa ini? Saya Pak Mardianto, Pak. Ardianto, ya Mas, silakan Mas. Itu Pak, kan di pengumpulan tugas yang bikin video,
Di part 2 sama part 3-nya kan harusnya waktunya masih ada, Pak. Itu ntar diupdate lagi apa nggak, Pak, waktunya, Pak? Oh iya, nanti saya update ya. Ingetin aja ya. Iya, Pak. Nanti saya update. Ada lagi? Cukup ya. Tadi yang dictionary memang agak kurang, tapi Anda coba pahami aja. Ya, oke. Saya cukupkan sampai sini ya. Saya cukupkan sampai sini. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.